Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Kesempatan kali ini tanya jawab gangguan cemas dan psikosomatik di sore hari pada tanggal 3 Agustus 2022. Kebetulan saya memang sudah pulang ya di praktek. Belakangan ini memang di bulan Juli dan awal Agustus ini praktek tidak terlalu ramai ya, jadi biasanya tidak pernah memenuhi kuota ya, 20 kuota di rumah sakit itu tidak pernah terpenuhi ya. Jadi selalu bisa pulang lebih awal. Nah, ini juga salah satunya. Saya nggak ada kuis ya, tidak ada giveaway kalau saya ya, tidak pernah ada giveaway. Jadi kalau misalnya berharap giveaway, mungkin nonton yang lain aja. Sebenarnya kalau bicara tentang masalah gangguan psikosomatik itu adalah gejala-gejala yang terkait dengan fisik, di mana gejala fisik itu ya dipengaruhi oleh faktor pikiran ya, dalam hal ini adalah kerja di otak. Nah, di dalam konteks gangguan kejiwaan, namanya itu gejala disebut gangguan somatoform. Salah satunya adalah gejala somatisasi, hipokondriasis. Nah, yang disebut psikosomatik itu masuknya ke kategori psikosomatik, itu masuk ke somatisasi sebenarnya. Di dalam buku PPDGJ 3 yang lengkap ya, itu ada tuh termasuk di bidang kondisi ini adalah psikosomatik. Jadi memang biasanya kita seringkali dominan ya berkaitan dengan hal tersebut. Jadi teman-teman mungkin masih ada yang bingung, tuh kalau misalnya anxiety, cemas gitu. Psikosomatik itu adalah gejalanya. Jadi kalau gejalanya itu ya gejala psikosomatik gitu. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan kondisi gangguannya, diagnosis klinisnya ya bisa gangguan cemas, bisa depresi juga gitu. Ya itu banyak sekali gitu ya. Kalau misalnya dikaitkan dengan pasien-pasien saya sih rata-rata gejala psikosomatiknya memang lebih besar 2/3-nya karena masalah lambung. Terus kemudian dari situlah biasanya kita melihat bahwa banyak faktor-faktor yang gangguan lambungnya itu menjadi salah satu pemicu kecemasan. Jadi karena kan lambungnya nggak baik-baik nih. Beberapa orang datang ke dokter lambung membaik gejalanya, tapi kemudian dia balik lagi gitu. Jadi kayaknya susah untuk mendapatkan apa ya kalau kita bilang tuh kemampuan untuk mengatakan bahwa ini sesuatu yang sifatnya bisa pasti gitu adalah gangguan lambung, nggak selalu juga. Makanya kan kalau kita lihat beberapa di antara kondisi gangguan cemas yang bergejala ke lambung, datang ke dokter lambung membaik ya. Cemasnya belum tentu membaik, tapi lambungnya membaik ya. Kadang-kadang juga dokter lambung kan ada kasih obat-obatan cemas ya, obat-obatan gangguan tidur kadang-kadang dikasih juga gitu. Nah, kalau misalnya ditanya gitu sama pasien, sebenarnya saya tuh bisa sembuh apa enggak sih? Bisa sembuh sih. Kemarin tadi juga saya bikin video berkaitan dengan bagaimana cara mengatasi overthinking. Yang paling sering kali dominan saya dapatkan dari pasien-pasien cemas adalah mereka itu kebanyakan kesulitan untuk mengelola pikirannya sendiri gitu. Itu yang paling dominan. Jadi kalau pertanyaannya, gimana dong tolong kasih semangat. Kasih semangat aja tuh belum tentu bisa memperbaiki gejala. Yang paling penting tuh Anda yang memberikan semangat buat diri Anda sendiri. Itu yang paling utama. Gitu ya. Jadi kalau ditanya caranya gimana dok supaya lebih stabil gitu ya. Yang caranya lebih stabil adalah bagaimana Anda bisa mengelola pikiran itu sendiri gitu. Tapi saya sarankan ya begini nih. Kalau kadang-kadang teman-teman mungkin pernah mendengar ya beberapa teman-teman membaik gejalanya ketika berobat ke dokter lambung ya atau ke dokter penyakit dalam saraf gitu. Sehingga ragu nih, saya mau ke dokter jiwa tapi ternyata pas saat saya datang ke dokter lambung atau dokter saraf kok membaik gejalanya, Dok? Oh iya, ya pasti membaik dulu ya karena gejala itu kan suatu keadaan yang misalnya kita lihat secara klinis gitu. Gejalanya bisa membaik, cemasnya membaik, kadang-kadang juga terjadi. Kenapa? Karena ketika diperbaiki saraf pusatnya, sistemnya itu membaik, ya udah dia oke.
Ya, dia lebih bagus gitu. Nah, itu bisa membawa ke kondisi yang berkaitan dengan kecemasannya tuh jadi jauh lebih stabil gitu. Nah, namun ada juga yang sudah diberikan obat nih untuk lambungnya misalnya, untuk sarafnya yang sering kali pegel-pegel, tapi tetap tidak bisa membantu. Karena mungkin sarafnya itu tidak terlalu bisa dilihat gitu ya, perspektifnya itu bahwa cemasnya itu terus masih ada gitu. Ini yang seringkali perlu diperhatikan sama teman-teman juga. Makanya beberapa kali saya udah pernah bilang kalau Anda itu mengalami gejala harus dua-duanya jalan gitu. Jadi dari dokter lambungnya jalan, obatnya pertama kali dari psikiatrinya juga jalan gitu. Itu dia. Biasanya membaiknya sementara, terus nanti kambuh lagi kan betul. Yang seperti Wulan Meiliana bilang. Bahkan begitu juga kalau makan obat lambung kan. Saya tahu lah beberapa teman sejawat saya dokter lambung ya, seringkali dokter kakak juga ya ada gitu kan, menangani kasus-kasus lambung yang agak ada kaitannya dengan cemas gitu ya. Terus kemudian ketika gejala lambungnya diperbaiki ternyata membaik, tapi kemudian nanti kambuh lagi gitu kalau cemasnya itu sendiri belum membaik gitu. Gimana caranya berobat? Kalau berobat mah datang aja kan. Kan 15 pasien untuk walk-in itu sekarang nggak pernah terpenuhi. Kita nggak pernah nolak pasien lagi sejak Juli kemarin tuh nggak pernah. Jadi 15 walk-in silakan datang langsung ke Rumah Sakit EMC Alam Sutra. Pendaftaran dibuka di jam 7 sampai jam 11 ya. Jadi jam 7 sampai jam 11. Total 20 pasien gitu ya untuk pasien ya. 15 dari pendaftaran langsung, 5 dari 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 WA ya, registrasi via WA. Keterangannya bisa dilihat di Psikosomatik EMC ya. Follow aja akun yang Psikosomatik EMC, itu admin yang pegang, nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Ini, apakah wajar jika sudah selesai pengobatan anxiety masih sering pusing dan lambungnya sering kambuh? Jadi begini nih, proses pengobatan pertama kali apa sih? Yang pertama kali adalah mengurangi atau memperbaiki gejala. Bahkan kalau bisa sampai lepas gitu gejalanya. Tapi kalau misalnya masih bergejala tuh berarti belum baik dong. Ya kan? Nah, harus dicari dulu tuh kenapa sumbernya. Ya, obat dengan obat tuh kadang-kadang juga perlu dicari sampai mendasar banget gitu. Apa nih yang bisa dicari? Sesuatu yang bisa membantu supaya lebih stabil. Nah, itu yang penting-penting tuh buat teman-teman semua. Jadi kalau dibilang problemnya itu bisa berbeda-beda. Makanya tiap orang tuh nggak sama gitu. Ya kan? Ada beberapa hal yang bisa membaik dengan cara-cara tertentu. Anda bisa membaik. Cuman Anda kayak seperti diet loh. Itu kan jadi pola gitu ya. Anda kadang-kadang kalau cuma mengurangi makanan 1-2 hari, 1-2 minggu gitu ya. Nanti setelah itu begitu lagi. Ya sama aja bohong. Seperti juga gangguan cemas. Dia belajar untuk bagaimana mengatasi dasar gejalanya dulu. Dan dilihat gitu. Jangan-jangan kondisinya belum tentu selalu stabil gitu. PTSD itu adalah diagnosis klinis yang dibuat oleh dokter jiwa atau psikolog. Jadi, Anda itu lebih baik bertanya langsung ketika berhubungan dengan dokter jiwa atau psikolog. Itu saya masuk kategori mana? Kadang-kadang nih memang saya ngerti lah dengan berbagai macam pengetahuan sekarang orang pengen mendiagnosis dirinya sendiri. Padahal ya tidak selalu gitu. Apakah yang sudah menaun bikin berjebar setiap hari? Gini, gangguan yang berkaitan dengan psikosomatik itu adalah gejalanya. Makanya tadi di awal video ini saya sudah katakan ya bahwa ketika orang itu mengalami gejala fisik gitu ya, terus dia harus konfirmasi dulu dengan siapa dok? Dengan dokter penyakit dalam, dengan dokter penyakit lambung, misalnya kalau memang gejalanya lambung atau saraf, atau siapapun lah boleh. Silakan Anda konfirmasi dulu. Nah, cuman sayangnya kadang-kadang kalian teman-teman ini kebanyakan cuman konfirmasi saja, terus setelah nggak baik, terus udah gitu. Atau yang paling bingung itu adalah kalau diperiksa nggak ada apa-apa, semuanya bagus, terus pasiennya bingung, dokternya juga bingung, ini sakit apa ya? Terus dia bilang, ini mungkin psikosomatik. Ya udah Anda santai-santai aja gitu.
Tapi kan nggak bisa terus-terusan santai atau liburan aja gitu. Itu bukan cara yang mudah. Tidak semua gejala psikosomatik itu bisa diselesaikan dengan liburan. Ya, jadi nggak bisa tuh. Ya, nggak ada caranya begitu. Jadi lebih baik kita harus lebih lanjut lagi melihatnya. Ada sesuatu nggak mungkin di kepalanya yang ada problem, ya. Kalau semuanya aman dari pemeriksaan fisik klinisnya, berarti tinggal bagaimana mengelola pikirannya menjadi jauh lebih stabil gitu. Caranya dok, caranya banyak. Pertama, hilangkan dulu gejala. Karena nomor satu itu gejala. Ya, nomor satu itu gejala. Nomor dua, mempertahankan supaya dia nggak kambuh. Jadi proses pengobatan itu harus mencapai 70-80% perbaikan. Begitu. Ya, itu yang paling penting. Nah, kalau misalnya apakah setelah membaik gejalanya perlu melakukan psikoterapi lebih lanjut sama dokter jiwa dan ataupun dengan psikolog atau mau melakukan hipnoterapi dengan psikolog, sebenarnya tergantung. Ada beberapa yang bisa membantu dirinya sendiri tanpa harus perlu berobat ke psikolog maupun ke psikiater sebagai proses ini. Tapi kalau misalnya merasa bahwa kelihatannya saya perlu nih dok berobat gitu dengan membantu diri saya supaya lebih stabil gitu dengan psikolog atau dengan psikiater yang bisa psikoterapi gitu, ya boleh-boleh aja. Karena pada dasarnya tuh orang itu punya kemampuan untuk mengatasi dirinya sih sebenarnya gitu ya. Cuman kadang-kadang belum tentu gitu. Sebenarnya kalau misalnya berkaitan dengan kasus-kasus yang sering BAB, terus kata dokter siapa kakak kali, gangguan kecemasan gitu. Ya berarti memang problemnya bisa jadi karena IBS kan, Irritable Bowel Syndrome. Itu penyakit kronis kan, lama baiknya. Jadi teman-teman kudu jelas makannya yang benar, cara mengelola makanannya baik, cara mengelola pikirannya juga baik. Namun seringkali nih, yang seringkali sulit itu, mengapa sih saya masih bikin YouTube video gitu, dan saya masih berulang-ulang aja mengatakan tentang obat-obatan dan juga cara mengelola pikiran supaya lebih baik. Pada dasarnya, teman-teman, tidak semua proses pengobatan itu akan berlaku sama. Ya, jadi yang temen yang kayak misal tadi itu, ada yang minum benzo kok berdebar-debar. Nggak semuanya orang minum benzo berdebar-debar. Malah minum benzodiazepin seperti obat cemas malah harusnya membaik. Tapi ini berdebar-debar nih. Nah, kenapa nih? Ya mungkin karena nggak cocok buat dia. Ada yang nggak cocok minum sertralin atau fluoxetine sebagai antidepresan SSRI. Dia lebih cocok dengan menggunakan obat yang lain gitu. Jadi memang perbedaan itu selalu ada. Makanya nggak semua orang juga dengan nasihat dalam tanda kutip yang sama, cara berpikir yang sama, itu akan berbeda juga. Ini yang perlu didengarkan sama teman-teman. Ya, seringkali saya itu berobat ke saya gitu ya, tapi kayaknya pasiennya nggak ngedengerin tuh apa yang saya jelaskan gitu ya. Karena seringkali nanya lagi gitu ya, kayak orang bingung gitu. Tapi itu wajar memang di dalam proses awal terapi. Kadang-kadang otak itu kan memang waktu datang ke dokter kan masih kalut tuh. Nggak, makanya saya bilang selalu sederhanakan pikiran kita gitu. Karena kayaknya masih bingung, makanya kenapa dikasih obat pertama kali. Ya kan? Supaya bantu gitu. Nah, kalau misalnya membantu diri dengan lebih baik akan jauh lebih bagus gitu. Kenapa psikiater memakai obat racikan? Ya, sebenarnya obat racikan itu karena kita berharap dosisnya nggak terlalu besar. Ya, kebanyakan obat racikan itu dosisnya kecil-kecil. Ya. Kemudian juga ada sebagian orang harus starting dosisnya kecil. Kalau di luar negeri mungkin nggak ada racikan karena ada dosis yang kecil. Tapi kadang-kadang orang Indonesia itu dosisnya itu memang nggak terlalu gede, segede orang barat. Jadi buku rujukan dari luar negeri itu belum tentu bisa kepake seperti yang dosis yang disarankan di sana. Apalagi kalau untuk kasus psikosomatik, kasus gangguan cemas, biasanya dosisnya lebih kecil. Ya, teman-teman biasanya lebih kecil. Ya. Nah, jadi mungkin ya saya kira apa yang perlu diperhatikan sama teman-teman itu adalah coba lihat kembali ke dalam diri teman-teman. Kira-kira apa sih selama ini yang
yang kurang pas gitu di dalam diri saya. Apakah mungkin ada hal-hal tertentu? Kalau hal-hal itu seolah-olah berasal dari sesuatu yang sudah lama, dari beberapa tahun yang lalu. Nah, mungkin saat ini adalah perlunya untuk membantu diri sendiri supaya lebih stabil gitu. Jadi jangan sampai seolah-olah kayak bingung gitu, mau ngapain nih? Ini bingung, apa bingung gitu ya. Yang penting ya belajar untuk mengetahui. Kalau nggak mau berobat, ya udah terpaksa misalnya mengobati diri sendiri gitu. Ya coba belajar untuk menenangkan diri. Yang penting kalau memang ada gejala fisiknya itu bantu baik dulu gitu. Jadi jangan sampai pikiran gejala fisiknya itu kayaknya seolah-olah yang belum diberesin dia udah pergi ke dokter yang mana lagi, nanti pindah lagi, nggak beres-beres gitu jadinya. Gitu. Memang cemas itu lebih sulit diobatin daripada gejala fisik sekalipun. Nggak heran ada beberapa pasien gangguan cemas ketika obat cemasnya membaik gitu ya. Ternyata dia susah ya mengatasi cemasnya itu. Padahal obat anti apa namanya tuh obat anti depresannya udah masuk. Dan nggak semua juga pakai antidepresan itu cocok. Ya, nggak semua cocok. Ada beberapa orang yang makan antidepresan merasa malah kurang oke gitu. Dan ini yang perlu diperhatikan juga. Makanya kalau kita lihat banyak orang yang selalu berharap pengen cepat gitu ya, perbaikannya gitu ya, nggak bisa begitu juga gitu. Karena ada beberapa orang yang sering muncul gejalanya itu biasanya tuh berkaitan dengan sesuatu yang mungkin nggak selalu sama. Dikasih obat yang sama, tapi kok bisa berbeda responnya, ya kan? Diperbaiki keadaannya juga nggak selalu bagus gitu. Jadi memang bisa jadi susah gitu. Ya problemnya jadi nggak sama. Makanya harus tailor made gitu. Nggak selalu juga pasien bisa membaik langsung gitu dengan pengobatan itu. Ya. Jadi banyak faktor banget yang berhubungan dengan suatu kondisi kecemasan. Tidak satu faktor saja. Teman-teman mungkin melihat, dok, katanya obat antidepresan nggak selalu benar kok dok untuk mengatasi cemas. Saya baca di artikel itu. Saya juga baca artikelnya. Sayangnya artikel itu tidak ada referensi yang kuat. Dia melupakan hal-hal lain. Betapa antidepresan itu membantu banyak orang, menyelamatkan hidup banyak orang. Ya. Pengobatan dengan antidepresan SSRI kepada pasien depresi menghasilkan suatu hal yang sudah membantu diri banyak orang. Ada pembuktiannya dok? Ada randomized control trial, suatu proses pembuktian meta-analisis juga ada. Jadi sudah dianggap memang membantu dibandingkan placebo. Jadi kalau ada yang bilang nggak membantu itu nggak jelas aja gitu. Dia punya referensinya. Satu itu. Kedua, multifaktorial ya jelas. Gangguan cemas multifaktorial. Teman-teman juga merasakan bahwa nggak cuma satu faktor yang berhubungan dengan kecemasan teman-teman. Banyak sekali faktor yang lainnya. Ya. Dan gejalanya itu jadi tumpang tindih. Ya. Ketika orang mengalami depresi, dia bisa bergejala kecemasan. Dan kecemasannya kadang-kadang lucu, hanya terjadi pada kondisi tertentu, misalnya pada saat mau menstruasi, atau kalau misalnya ngedengar sesuatu yang jelek tentang diri dia gitu. Atau ada sesuatu di lingkungan yang mengganjal gitu, misalnya di pekerjaan, di keluarga, di rumah tangga gitu. Dan ya selama itu masih ada ya nggak bisa hilang banget cemasnya. Jadi mesti terima, ya udah deh saya terima kecemasan ini sebagai bagian dari diri saya. Makanya saya suka bilang kan ikhlas, sabar, dan sadar. Itulah proses yang sebenarnya terjadi. Jadi kalau misalnya datang minta pengobatan langsung baik gitu ya. Kadang-kadang menurut saya ya, ini mewakili teman-teman dokter jiwa yang lain ya, yang biasa berhadapan dengan pasien cemas. Nggak fair rasanya ya, teman-teman udah berobat ke berbagai dokter penyakit dalam, saraf, jantung gitu ya. Kemudian pengen datang ke dokter jiwa terus langsung pengen baik dengan kondisi kecemasan yang sudah menahun. Nggak mungkin lah ya. Saya sendiri juga ketemu dengan beberapa pasien, ada sih yang cepat baik. Tadi saya ketemu dengan pasien yang dengan gejala depresi cemasnya itu dengan pengobatan yang sederhana dia bisa langsung membaik dalam waktu 1-2 minggu. Itu jarang. Ya kita sih seneng aja gitu pasien bisa begitu, tapi itu jarang terjadi seperti itu. Dan kalaupun memang bisa terjadi, biasanya perlu waktu untuk berproses. Jadi makan obatnya teratur apa enggak? Dok, makan obatnya juga nggak bisa gitu.
Disimpulkan psikosomatik itu somatoform tipe somatisasi. Betul, kalau di dalam PDGJ3, psikosomatik itu memacunya atau mengacunya pada somatisasi, ya. Tapi kalau misalnya secara global ya, secara pendidikan psikosomatik medis gitu ya, itu bukan cuma itu aja. Banyak banget. Kan contohnya misalnya ada beberapa gejala kecemasan yang berkaitan dengan kondisi fisik medis tertentu. Jadi belum tentu tuh orang yang mengalami gangguan kecemasan itu pasti bebas dari gejala fisik yang nggak ada gitu, nggak mungkin. Malah ada beberapa orang dengan diabetes lebih berasa nggak nyaman gitu ya. Nah ini gejala-gejala sisa nih kan kayak Hesti nih. Kenapa ada gejala timbul lain yang lainnya gitu. Keliengan juga itu kan gejala yang vertigo-like syndrome, itu gejala yang berkaitan dengan gangguan panik tuh sebenarnya. Jadi ada tuh penelitian yang mengatakan gejala seperti mau pingsan, jatuh itu sepertinya banyak dikaitkan dengan itu. Sesudah ke psikiater ke psikolog tuh tergantung kebutuhan aja. Kalau memang kelihatannya butuh ya silakan gitu. Kopi itu tergantung. Kalau jelas kalau dia berkaitan dengan lambung sebaiknya tidak. Ya, karena kebanyakan dokter lambung akan melarang orang minum kopi. Ya, kalau saya sih sebenarnya kalau masalah lambungnya aman ya nggak apa-apa minum kopi. Berdebar-debar ya memang ada kafein kan pasti berdebar-debar, tapi tidak sampai bikin masalah. Dok, apa standarnya pasien udah stabil kalau sudah berobat? Nah, gini nih, saya jelasin ini sebagai penjelasan terakhir sebelum saya sudahi live ini ya. Jadi gini, Anda kan biasanya nih ya, ini pasien ilustrasi dari pasien-pasien yang biasa datang ke dokter jiwa ya, terutama ke saya lah. Ya, saya nggak mau sama-samain yang lain ya, takutnya nanti takut beda gitu. Jadi gini, pasien dengan keluhan fisik, ya kan pertama kali dia harus berkonsultasi sama dokter umum atau dokter spesialisnya. Dia lihat kan kondisinya nih, oh semuanya dicek, diperiksa, ternyata nggak ada problem. Biasanya kalau gangguannya lambung, si dokter akan memberikan obat dulu ya untuk memperbaiki gejalanya. Siapa tahu bisa baik. Dan banyak juga kan beberapa teman mungkin mengatakan saya berobat ke dokter A, ke dokter B dengan gangguan lambung membaik. Tapi kemudian dia datang lagi gejalanya. Ya datang lagi gejalanya, kemudian datang lagi gitu. Terus kok setiap obat habis datang lagi, setiap obat habis datang lagi. Kemudian dokter lambungnya yang contoh melakukan saran gitu. Ya gimana kalau misalnya kita endoskopi, dia pengen lihat gitu. Oke, di endoskopi, di USG, dilakukan pemeriksaan kolonoskopi kadang-kadang, periksa tinjanya ya, kotorannya. Ternyata hasilnya normal. Semuanya bagus, semuanya oke. Ah, berarti dia ini masuknya apa nih? Ada gejala lambung, pemeriksaan semua normal. Dia masuknya ke dispepsia fungsional. Ya, dispepsia fungsional. Dan kalau misalnya dispepsia fungsional itu, biasanya tuh ada dua pendekatan pengobatan dengan obat-obatan dari dokter lambung ya, biasanya untuk mengurangi gejala dan juga pola makan sama cara makan. Pola makan yang benar, cara makan yang benar. Nah, beberapa orang dengan kondisi dispepsia fungsional ditemukan ya prevalensinya tuh tinggi angka kecemasannya di dalam beberapa penelitian. Ya, ini bukan sembarang ngomong dan kenyataan klinisnya juga demikian. Banyak orang dengan mengalami gangguan kecemasan itu berkaitan dengan gangguan lambungnya. Ya. Nah, kasus-kasus seperti ini itu belum lama nih dikenali di Indonesia. Istilah GERD anxiety, istilah-istilah yang seperti berkaitan dengan kecemasan lambung, brain gut axis itu baru belakangan ini aja orang tuh kenal gitu. Dulu tuh udah kenal, cuman orang selalu berpikir, alah orang ke dokter jiwa itu kan orang gila, orang yang schizophrenia aja gitu. Nggak ada, ini kan gejala fisik nih. Nah, padahal saya belajar untuk psikosomatik ini dari 2006 sebenarnya gitu ya. Dan kemudian bekerja sama dengan beberapa dokter dari 2015 bahkan, dari sejak 7 tahun yang lalu ke dokter Arif Faryal ya. Nah, diobatin dengan teknik penggunaan obat-obatan psikiatri itu bisa membaik pada beberapa kasus ya, signifikan perbaikannya, sehingga diperlukanlah proses pengobatan lanjutan untuk kasus-kasus kecemasan dan gejala psikosomatik lambungnya. Membaik 80%, obat bisa diturunkan, tapi kita tahu bahwa kalau misalnya dengan pengobatan psikosomatiknya membaik, berarti si pasien ini sebenarnya mengalami suatu yang dinamakan gangguan psikosomatik. Nah, gangguan psikosomatik itu dasarnya banyak.
ada cemas, yang depresi ada, kemudian juga ada somatisasi ya kadang-kadang. Jadi sangat kompleks gitu. Nah, perlu berkonsultasi lah kalau kayak gini dengan dokter jiwanya. Bukan berarti nggak makan obat lambungnya, kalau memang masih perlu boleh minum obat lambungnya. Ini kan baru satu kondisi aja gitu ya, yang paling diutamakan. Jadi hal-hal seperti inilah yang paling penting untuk dibantu tentunya. Mudah-mudahan bisa terus baik ke depannya. Jadi segeralah datang ke dokter ya kalau perlu. Oke, demikian yang bisa saya bicarakan pada kesempatan kali ini. Katanya nggak kedengeran suaranya, pasti masih hidup nih ininya, mic-nya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua. Saya akan save live kali ini. Mudah-mudahan bisa lebih baik ke depannya. Oke, jangan lupa untuk menjaga kesehatan jiwa dan raga. Jangan lupa juga untuk tetap ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga teman-teman semua berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Bye-bye.